Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nisa dari kelas 12 Agama MA Al-Falahiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq. Sumber hukum muttafaq adalah sebuah bentuk dari sumber hukum dari agama Islam yang dimana akan dilakukan penyepakatan oleh seluruh elemen yang berasal dari agama Islam. Kemudian, contoh dari sumber-sumber hukum yang muttafaq sendiri adalah seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran secara harfiah yaitu bacaan atau himpunan. Secara istilah yaitu kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya sesama manusia, atau hubungan kepada alam. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nama lain Al-Quran: yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Furqan atau pembeda yang benar dan salah, ketiga Al-Hukum, peraturan atau hukum, yang keempat Al-Mau'idah atau pelajaran, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Klasifikasi pembagian Al-Quran. Surat dan ayat dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.236 ayat. Tempat turunnya surat 25 Al-Madaniyah atau sama dengan 4.726 ayat, dan 85 Makkiyah atau sama dengan 1.510 ayat. Juz dan manzil. Juz Al-Quran dibagi menjadi 30 juz, manzil Al-Quran dibagi menjadi 7 bagian. Hubungan Al-Quran dengan kitab lain menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut, diposisikan sebagai pembenar dan batu ujian verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya, menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antar umat Rasul yang berbeda. Al-Quran meluruskan sejarah karena di dalamnya terdapat berbagai cerita mengenai kehidupan kaum-kaum terdahulu. Yang kedua, hadis. Pengertian hadis menurut bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Yang kedua, menurut istilah, yaitu segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi SAW, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi SAW. Contohnya, cara Nabi haji, sholat, dan lain-lain. Hadis takririyah, yaitu hadis yang disandarkan atas persetujuan Nabi SAW. Contohnya, Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan orang buta. Kedudukan hadis. Hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Fungsi hadis. Yang pertama, bayan at-takrir, mempertegas atau memperkuat hukum yang ditentukan. Contohnya, kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27, Al-Baqarah ayat 43, dan dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran. Contohnya,
Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Bayan at-Tashri menetapkan atau mewujudkan suku hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya, masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran tetapi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Klasifikasi pembagian hadis. Sanad atau sumber redaksi. Hadis marfu yaitu hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis mauquf yaitu hadis yang sanadnya berhenti pada para sahabat tanpa ada tanda-tanda menunjukkan hadis marfu. Yang ketiga, hadis maqtu yaitu hadis yang sanadnya berhenti kepada para tabi'an. Jumlah perawi. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak dapat kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Tingkatan keaslian hadis. Yang pertama, hadis sahih, yaitu tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis karena sanadnya bersambung, perawinya adil, matannya tidak ada kejanggalan, para perawi kuat ingatannya. Hadis hasan. Hadis hasan yaitu yang hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya. Ketiga, hadis dhaif yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang kurang adil. Yang keempat, hadis maudhu yaitu hadis yang dicurigai buatan palsu karena di sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Tiga, ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad menerapkan hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atas suatu masalah yang berkaitan dengan syariat. Contohnya, pengangkatan khalifah setelah Nabi wafat. Yang kedua, qiyas, yaitu menggabungkan atau menyamakan arti untuk menetapkan suatu hukum atau perkara baru yang belum ada keputusan hukum pada masa sebelumnya. Contohnya, menetapkan hukum haram pada ganja, heroin, morfin, dan lain-lain yang secara eksplisit tidak ada ketentuannya di dalam hadis dengan menganalogikan pada haramnya khamar. Karena keduanya memiliki sifat yang sama yaitu muskir atau memabukkan. Tiga, istisab, yaitu menganggap baik terhadap sesuatu, melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan diterapkan oleh dalil sampai ada dalil lain yang membatalkannya. Contoh, orang yang sudah berwudu lalu ragu-ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka wudunya tetap sah. Macam-macam qiyas. Yang pertama, qiyas al-jali atau qiyas yang nyata. Dalam qiyas ini dicontohkan tentang minuman beralkohol yang diharamkan karena menyebabkan mabuk dan hal itu dilarang dalam agama. Yang kedua, al-qiyas al-kafi, yaitu qiyas tersembunyi. Sedangkan dalam contoh ini adalah Allah sudah memerintahkan kepada hambanya untuk membayar zakat. Kemudian Nabi menjelaskan tentang cara untuk membayar zakat tersebut. Contoh qiyas, hukum minum khamar itu haram karena sudah ditegaskan di dalam nas, dan ilah hukum haram ini adalah memabukkan.
Maka karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam minuman perasan atau nabidh yang terdapat efek pemabukan, maka hukumnya haram dengan mengkiaskan kepada hukum meminum khamar tersebut. Alhamdulillah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.